Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, awali dengan berdoa. Pembelajaran kali ini adalah mengenai PPh pasal 24. Materi kali ini meliputi ada 4 subbahasan. Yang pertama, apakah PPh pasal 24 itu? Harapannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi PPh pasal 24 dengan baik. Yang kedua, bagaimana menghitung PPh pasal 24? Kemudian yang ketiga, sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia. Di sini mahasiswa harapannya dapat menjelaskan sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia. Yang terakhir, perhitungan PPh pasal 24, harapannya mahasiswa mampu menyelesaikan perhitungan PPh pasal 24. Pembahasan pertama, apakah PPh pasal 24 itu? Jadi menurut pasal 24 Undang-Undang PPh pasal 24 adalah ketentuan yang mengatur bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Ini berarti ketika ada wajib pajak dalam negeri memiliki penghasilan di luar negeri, maka atas pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri tersebut nanti dapat menjadi pengurang untuk seluruh penghasilan dalam tahun pajak yang sama. Jadi bayar pajaknya tidak 2 kali, hanya 1 kali. Yang telah dibayarkan di luar negeri seolah-olah dianggap sebagai pelunasan pajak di dalam negeri. Besarnya kredit pajak itu sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak tahunan yang terutang. Mekanisme pengenaan PPh pasal 24 ini dimasukkan agar wajib pajak itu tidak dikenakan pajak berganda. Di luar negeri sudah bayar, di dalam negeri membayarlah lagi. Kemudian dasar hukum, kita berpedoman pada pasal 24 Undang-Undang PPh. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 107 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2019. Kemudian pembahasan kedua, menghitung PPh pasal 24. Yang pertama, caranya adalah pertama, tentukan total penghasilan netonya. Gabungkan seluruh penghasilan neto. Penghasilan neto itu artinya penghasilan yang sudah sesuai dengan Undang-Undang PPh. Ya. Gabungkan seluruh penghasilan neto, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada ketentuan di sini. Rugi di luar negeri tidak boleh diperhitungkan. Jadi hanya penghasilan saja atau laba saja yang diperhitungkan. Rugi di luar negeri tidak boleh diperhitungkan. Yang kedua, setelah kita mengetahui total penghasilan neto,
tentukan total PPh terutang. Jadi dari langkah pertama tadi, total penghasilan itu, kemudian hitunglah total PPh terutangnya. Setelah dapat PPh terutang, kita masuk ke langkah yang ketiga. Lakukan hitungan dengan model di bawah untuk masing-masing negara. X sama dengan penghasilan itu di luar negeri dibagi total penghasilan dikalikan total PPh. Total PPh tadi sudah kita peroleh pada langkah kedua. Nah, setelah kita melakukan langkah ketiga ini, lakukan langkah keempat, bandingkan hasil perhitungan X tadi, nomor 3 tadi, dengan PPh yang secara nyata dibayarkan di luar negeri. Yang terkecil adalah jumlah yang dapat digunakan untuk mengkreditkan PPh terutang atau disebut sebagai PPh pasal 24. Nah, yang ketiga, ini kita akan jelaskan sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak di Indonesia. Ada 8. Yang pertama adalah, ini semuanya di luar negeri ya, penghasilannya di luar negeri. Yang pertama adalah penghasilan dan atau keuntungan dari saham dan sekuritas lainnya, termasuk ketika saham itu dijual. Yang kedua, bunga royalti dan sewa sehubungan dengan harta bergerak. Ini posisinya di luar negeri. Jadi ketika saudara berinvestasi di luar negeri, mendapatkan penghasilan bunga, royalti, sewa sehubungan penggunaan harta bergerak di luar negeri. Nah, ini atas penghasilan tersebut bisa diperhitungkan PPh pasal 24-nya. Yang ketiga, penghasilan sewa sehubungan dengan harta tidak bergerak. Yang keempat, imbalan atas jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan BUT di luar negeri, bentuk usaha tetap. Pendapatan bentuk usaha tetap di luar negeri. Yang keenam, keuntungan pengalihan aset tetap. Jadi, Anda punya aset tetap di luar negeri, dijual, dialihkan, ada selisih keuntungan, selisih lebih, yang menjadi keuntungan pengalihan aset tetap. Nah, ini akan dikenakan PPh di luar negeri, dan bisa dihitung PPh pasal 24-nya sebagai pengurang utang pajak di Indonesia. Yang ketujuh, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambahan atau tanda keikutsertaan di perusahaan pertambangan. Yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari bentuk usaha tetap. Nah, untuk mengajukan pengurangan atas PPh terutang atau pengkreditan pajak terutang dengan PPh pasal 24 ini ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi. Yang pertama, wajib pajak menyampaikan permohonan ke KPP, Kantor Pajak Pratama, Kantor Pelayanan Pajak, bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh, dilampiri dengan laporan keuangan dari perusahaan di luar negeri, fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Atas permohonan tersebut, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran seperti yang disebutkan di atas karena ada alasan di luar kekuasaan wajib pajak. Jika ada perubahan penghasilan di luar negeri, wajib pajak perlu melakukan pembetulan SPT,
maka dokumen pembetulan tersebut juga dilampirkan. Jadi misalnya SPT di luar negeri sudah disampaikan, ada pembetulan, maka dokumen-dokumen pembetulan SPT di luar negeri tersebut juga harus dilampirkan. Jika atas pembetulan terjadi kurang bayar, maka kurang bayar tersebut tidak dikenakan sanksi. Jika pembetulan menyebabkan lebih bayar, atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Soal PTA tahun 2018 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar. Dari luar negeri sebesar 30 miliar. Jadi total pendapatan netonya 55 miliar. Dari dalam negeri dan dari luar negeri. Artinya PTA ini memiliki cabang di luar negeri. Rincian laba di luar negeri sebagai berikut. Laba dari negara A 10 miliar. Di negara A tarif PPh-nya 30%. Artinya di negara A, PTA ini sudah membayar pajak sebesar 30% kali 10 miliar. Atau 3 miliar. Kemudian laba dari negara B sebesar 20 miliar. Tarif PPh di negara B 20%. Artinya di negara B, PTA sudah membayar PPh sebesar 20% kali 20 miliar, sama dengan 4 miliar. Dan rugi di negara C 1 miliar. Tadi ingat ya, rugi di luar negeri tidak boleh diperhitungkan. Sehingga penghasilan neto dari luar negeri hanya 30 miliar, 10 miliar dari negara A, 20 miliar dari negara B. Hitunglah PPh pasal 24 yang dapat menjadi kredit pajak PTA. Yang pertama kita tentukan dulu total penghasilan netonya. Dari dalam negeri 25 miliar, dari luar negeri 30 miliar, sama dengan 55 miliar. Rugi di luar negeri tidak diperhitungkan. Yang kedua, hitung PPh tahun 2018. PPh terutangnya berapa? Tarif di Indonesia 25%. Kali 55 miliar. Hasilnya 13 miliar 750 juta. Kemudian yang ketiga, menghitung dari masing-masing negara dengan formula penghasilan di luar negeri dibagi total penghasilan dikali PPh terutangnya. Kita mulai dari negara A. Di negara A, penghasilan di negara A adalah 10 miliar, berarti 10 miliar per 55 miliar dikali 13 juta 7. Saya ulangi, 10 miliar dibagi 55 miliar dikali 13 miliar 750 juta, sama dengan 2,5 miliar. Di negara B, penghasilan netonya 20 miliar. 20 miliar dibagi 55 miliar kali 13 miliar 750 juta. Hasilnya 5 miliar. Kemudian fakta, di negara A PTA telah membayar pajak 3 miliar. Di negara B PTA telah membayar PPh 4 miliar. Nah, bandingkan hasil nomor 3 tadi, hitung-hitungan menurut formula tadi, dan pajak yang secara nyata telah dibayar di luar negeri.
Yang terkecil adalah PPh pasal 24 atau yang bisa menjadi kredit pajak atau yang bisa menjadi pengurang pajak di dalam negeri. Di negara A, secara formula ketemu 2,5 miliar. Secara nyata sudah membayar 3 miliar. Berarti yang paling kecil adalah 2,5 miliar. Di negara B, menurut hitungan 5 miliar, secara nyata sudah membayar pajak 4 miliar. Jadi yang terkecil 4 miliar. Sehingga PPh pasal 24 adalah 2,5 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 6,5 miliar. Artinya dari 13 miliar 750 juta sudah bayar PPh pasal 24 dikurangi PPh pasal 24-nya sebesar 6,5 miliar. Sisanya yang 7 miliar 250 juta ini dibayar ke kas negara. Jadi sisa terutangnya tinggal 7 miliar 250 juta rupiah. Nanti dikurangi lagi dengan kredit pajak yang lain seperti PPh pasal 22, 23 dan 25. Ya. Itu untuk PPh pasal 24. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui Google Classroom yang sudah disediakan. Terima kasih. Selamat pagi.